Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, gimana kabarnya? Baik ya, Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar mengenai bakteri seperti minggu lalu. Tapi ada perbedaan. Nanti Ibu ingin membuat sebuah kelompok yang terdiri dari 4 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari, karena siswanya ini 30 siswa ya. Jadi jika dibagi 4, maka ada yang 7 anggota, ada yang 8 anggota per kelompok. Bisa dimengerti? Dan pembagiannya ini Ibu membuat 4 lintingan yang berada di dalam wadah ini. Nanti Ibu akan keliling, kalian bisa ngambil satu persatu. Nanti kalian bisa tahu dapat kelompok berapa. Oke? A few minutes later. Oke, kalian sudah tahu ya dapat kelompok berapa? Nah, selanjutnya kalian bisa duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 bisa duduk di sebelah kanan, untuk kelompok 2 duduk di belakangnya, untuk kelompok 3 di sebelah kiri depan, kelompok 4 di belakangnya. Bisa dimengerti? Oke, selanjutnya Ibu akan memberitahu tugasnya. Untuk kelompok 1 bisa menjelaskan peran bakteri dalam pembuatan yogurt. Untuk kelompok 2 bisa menjelaskan bakteri yang berperan dalam pembuatan nata de coco. Kelompok 3 bakteri yang berperan yang menyebabkan penyakit diare, tipes. Untuk yang terakhir kelompok 4 bakteri yang menyebabkan penyakit keracunan. Oke, sudah mengerti tugasnya? Nah, untuk selanjutnya nanti Ibu akan keliling. Jika kalian dirasa masih ada yang bingung atau kurang dipahami, bisa ditanyakan kepada Ibu. Nah, untuk buku panduannya kalian bisa menggunakan LKS masing-masing, dibuka halaman 38 bab bakteri. Nah, bisa juga kalian membuka internet, tapi dengan satu syarat, hanya boleh membuka Google, tidak boleh membuka aplikasi yang lain. Oke? Ibu kasih waktu 30 menit untuk pengerjaan. Nanti Ibu akan cek satu persatu siapa yang tidak ikut mengerjakan. Biasanya kan di dalam kelompok hanya ada satu orang yang mengerjakan dan yang lainnya bicara sendiri kan. Nah, nanti Ibu akan cek satu persatu, oke? Bisa dikerjakan sekarang. Nanti setelah dikerjakan kalian bisa mempresentasikan di depan kelas untuk perwakilan kelompok saja, oke? Ya, gimana? Iya, boleh dikasih contoh manfaatnya juga boleh. Gimana, Tony? Dikasih gejalanya? Oh, boleh dikasih contohnya juga malah lebih baik. Oke, waktu kurang 15 menit, selesai. A few minutes later. Oke, karena waktunya sudah selesai, perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian supaya teman-teman tahu. A few minutes later. Oke, udah selesai ya. Silahkan duduk. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada yang tahu tadi bakteri yang berperan dalam pembuatan yogurt apa? Yang pertama ada 2 loh. Yang pertama Lactobacillus bulgaricus dan yang kedua Streptococcus thermophilus. Betul sekali. Nah, untuk bakteri yang berperan dalam pembuatan nata de coco, bakteri apa? Ada yang tahu? Oke, Rini, silahkan. Ya, betul sekali, Acetobacter xylinum. Nah, jadi bakteri tersebut itu merombak gula menjadi asam asetat. Nah, gitu. Pada nata de coco ada manfaatnya loh, ada yang tahu?
Iya, salah satunya menurunkan kadar gula pada penderita obesitas. Terus yang kedua, menurunkan kolesterol dan mencegah obesitas. Betul. Nah, untuk yang ketiga, penyakit yang menyebabkan bakteri yang menyebabkan penyakit tipes apa? Salmonella. Ada yang tahu salmonella apa? Salmonella typhi, betul sekali. Nah, salmonella typhi ini bisa tertular melalui makanan-makanan yang kita konsumsi setiap hari. Misal makanan yang kurang matang atau makanan yang kurang higienis beli di luar misalnya, itu bisa menyebabkan kita kena penyakit tipes. Nah, gejalanya apa? Mual, demam tinggi, pusing, terus iya, betul sekali. Nah, selanjutnya itu apa cara mencegahnya gimana? Alangkah lebih baiknya kita makan di rumah saja, oke? Dan makanan-makanan yang dapat menyebabkan tipes itu yang seperti kopi yang mengandung kafein, makanan yang pedas, kecut, biasanya yang cewek-cewek suka makan seblak, itu bisa dikurangi ya, soalnya itu nggak baik buat kesehatan karena terlalu pedas. Nah, selanjutnya yang terakhir apa? Bakteri yang menyebabkan keracunan. Biasanya kalau kita keracunan itu bisa sampai diare, perutnya sakit, ya kan? Nah, itu karena ada bakteri Clostridium botulinum, ya betul. Nah, jadi kita bisa keracunan. Saya dulu pernah keracunan ikan sarden yang berada di minimarket. Nah, itu juga bisa menyebabkan yang kaleng-kaleng gitu. Terus karena kalengnya itu terkadang sudah peok-peok gitu. Nah, itu bisa bakteri masuk ke dalam kaleng, bakteri pembusuk. Jadi ada juga yang misal ada orang yang tidak memperhatikan makan mie instan, nggak memperhatikan tanggal expirednya, tanggal kadaluarsanya, itu bisa menyebabkan keracunan juga. Nah, sekarang sudah tahu ya beberapa bakteri yang menguntungkan dalam kehidupan dan bakteri yang menyebabkan kerugian dalam kehidupan kita. Nah, saya rasa cukup sekian proses pembelajaran kali ini. Bisa beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, saya tutup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.